Surat Hijau. Kami kemarin Komisi 2 mengadakan kunjungan kerja khusus ke Kanwil Jatim, didampingi atau bersama dengan Pak Sekjen, Pak. Kami mendapat jawaban dari Kanwil Jatim masalah penyelesaian Surat Hijau itu, kalau menurut kami ini jawaban yang mundur, Pak. Karena pada saat itu disampaikan oleh Kanwil Jatim, penyelesaian Surat Hijau ini diminta untuk berpedoman pada peraturan daerah Kota Surabaya dan Perwali Kota Surabaya. Padahal kalau kita lihat, Pak, peraturan daerah Kota Surabaya ini kalau nggak salah nomor 16 tahun 2014, kemudian peraturan perwalinya ini nomor 51 tahun 19, yaitu tentang pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dan tata cara pelepasan tanah aset, Pak. Ini tidak sampai hari ini belum dilaksanakan. Dan kenapa saya sampaikan kemunduran? Karena pihak Bapak sendiri, pihak kementerian waktu itu Pak Sofyan Djalin, itu juga kirim surat ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang rekomendasi penyelesaian sengketa Surat Hijau. Surat ini ditandatangani Pak Menteri 24 Juni 2019, Pak. Jadi kemarin Pak Kanwil ya menjawab kita diminta berpedoman pada Perda tahun 2016, padahal ada surat Pak Menteri yang waktu Pak Sofyan Djalil tahun 2019, makanya kami sampaikan kemunduran. Dan surat Pak Menteri Pak Sofyan Djalil belum juga dilakukan, Pak. Kami melihat sebetulnya permasalahan Surat Hijau ini, Pak, kalau kita berpedoman pada peraturan daerah itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Karena di sana disampaikan itu bahwa itu aset bisa dilepas, ya itu yang memegang IPT dari aset kota. Padahal aset kota ini, Pak, diperoleh dari HPL. HPL ini kan yang mengeluarkan kan instansi Bapak. Artinya tanah negara. Jadi IPT ini, Pak, terbit atas dasar HPL atau tanah negara itu. Makanya tidak bisa dilepaskan ketika HPL belum dikembalikan lagi ke negara, dalam ini ke ATR BPN. Kalau HPL ini sudah dikembalikan lagi ke negara, ke APBN, saya yakin itu bisa dilaksanakan, Pak, untuk pelepasan Surat Hijau itu tadi. Kami juga tidak paham, Pak Menteri, masalah Surat Hijau ini kenapa sangat lama dan berlama-lama sekali. Ya, kalau kami lihat, Pak, sejarahnya masalah Surat Hijau sebetulnya sejak adanya undang-undang tentang pembentukan pemerintah daerah swatantra, yaitu tahun 50 sampai dengan hari ini, Pak. Gimana pada saat tahun 50 itu ya diundangkannya pembentukan daerah swatantra, akhirnya pemerintah kota ini akan berusaha untuk memiliki wilayah atau tanah, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk penyelenggaraan pemerintahan kotanya. Dan ini, Pak, masalahnya terus bertumpuk-tumpuk ya. Di sana ada hukum yang tumpang tindih, akhirnya adanya permasalahan IPT ini, Pak. Untuk itu, Pak Menteri, kami mohon bantuan Pak Menteri juga untuk membentuk tim dalam rangka menyelidiki ya, dan menyelidiki serta menganalisis dengan komprehensif, Pak, masalah Surat Hijau ini. Apalagi hari ini, Pak, isunya sudah ke peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi. Tadi kami sampaikan, Pak, ada 85 HPL. Kalau menurut data yang dulu pernah kami ambil dari Dinas Pertanahan, Pak. Nah, untuk mempertahankan HPL atau Surat Hijau ini, Pak, sampai pemerintah kota itu dulu pernah mempunyai Dinas Pertanahan.
dari data dari Dinas Pertanahan ini Pak, kemarin kami peroleh pada saat itu, hak pakai Kota Surabaya ini sejumlah 522.259 meter persegi. Kemudian hak pengelolaan itu ada 6.811.735 meter persegi. Kemudian bekas egendom itu ada 4.298.569 meter persegi. Beslit atau dari hasil keputusan itu 410.634 meter persegi. Kemudian dari berita acara pelimpahan antar instansi ini mungkin Pak atau badan hukum itu sejumlah 714.263 meter persegi. Lain-lain tanah negara dalam pengelolaan, iya, itu ada 1.077.077 meter persegi. Saya total ada 13.835.230 meter persegi. Kalau kami konversikan terhadap pungutan retribusi Pak, yang per meter persegi yang rupiahnya kami juga hari ini masih belum dapat data, ya sudah berapa ratus miliar atau triliun mungkin ini Pak. Tapi data terakhir PAD Kota Surabaya dari hasil retribusi ini hanya 77 miliar. Inilah Pak, kami mohon perhatian Pak Menteri Pak, karena masalahnya ini sangat pelik sekali. Di samping itu Pak, kita juga menginginkan bahwa pemerintahan Kota Surabaya ini memang pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pak. Dan satu lagi Pak, kalau kita bicara soal tanah, ya kami mohon juga Pak, artinya prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Dasar 45 di mana bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini memang betul-betul untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Pak. Kalau ini terus berlangsung, efeknya juga terhadap ekonomi rakyat. Di mana mungkin nanti investasi juga di Surabaya juga nggak akan jalan. Seperti itu dulu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat.